Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 23 Desember 2022, hari biasa khusus Advent pekan keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai 4 dan bab 4 ayat 5 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kedua bacaan liturgi hari ini menampilkan dua tokoh penting utusan Allah yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang pertama, Nabi Elia, dan yang kedua, Yohanes Pembaptis. Bahkan dalam kitab suci, Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, atau katakan lebih tepat, Yohanes Pembaptis sering disejajarkan dengan Nabi Elia. Mengapa? Karena ketegasan sikap mereka dalam mempersiapkan hati orang-orang Israel menyambut kedatangan Tuhan. Bahkan dalam bacaan pertama hari ini, dalam Nubuat Maleakhi, Nabi Elia digambarkan sebagai api tukang pemurni logam dan perak. Luar biasa, bukan? Ia duduk untuk memurnikan emas dan perak. Demikian ia hadir untuk mentahirkan orang Lewi, supaya mereka pantas mempersembahkan kurban. Sesungguhnya kaum Lewi adalah kelompok suku Lewi yang dipercayakan untuk mempersembahkan kurban dalam bait suci. Tetapi sesungguhnya pada masa Nabi Maleakhi, kaum Lewi, para imamnya, hidupnya bobrok, baik dari aspek iman maupun juga dari aspek moral. Karena itu kehadiran Nabi Elia, ia ada untuk mempersiapkan hati orang Israel, hati kaum Lewi, para imam, supaya mereka pantas menerima kedatangan Tuhan. Dan dengan itu secara tegas Nabi Elia melakukan semuanya itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil sesungguhnya diceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, kita tahu juga seperti apa Yohanes Pembaptis itu. Dia seorang nabi yang ketika berhadapan dengan orang Yahudi memang sangat tegas. Bahkan dia menyebut orang-orang Yahudi sebagai ular beludak. Sebuah kata-kata yang sangat keras. Kalau kita bertanya, mengapa sampai Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis begitu tegas dalam karya perutusan mereka menyiapkan hati bangsa Israel, orang-orang Yahudi, untuk kedatangan Tuhan? Saudari dan saudara yang terkasih, dari apa yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini, lebih lagi dari cerita tentang kedua nabi ini yang sangat tegas, kita akhirnya harus mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketegasan itu ternyata perlu. Bagi saya, mungkin bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian, banyak kali orang yang tegas dianggap sebagai kurang baik karena selalu dihubungkan dengan marah. Kalau tegas selalu dikatakan marah. Tapi pertanyaannya, apakah memang orang tidak boleh tegas? Apa
apakah memang para nabi tidak boleh tegas? Dan kalau mereka tegas, mengapa mereka harus tegas? Saudari dan saudara terkasih, bangsa Israel, orang Yahudi, termasuk suku bangsa yang bandel. Suku bangsa yang tegar tengkuk. Nah, berhadapan dengan suku bangsa seperti ini, utusan Allah, Elia dan Yohanes Pembaptis, menghadapinya dengan tegas supaya mereka bertobat sehingga pantas menerima kedatangan Tuhan. Dalam konteks ini, ketegasan sangat perlu. Ketika berhadapan dengan yang bandel, ketegasan adalah sikap yang tepat. Tentu sebaliknya, tidak perlu tegas kalau sekiranya kita berhadapan atau orang berhadapan dengan orang-orang lain sesamanya yang memang baik, yang memang taat, yang penurut. Tidak perlu terlalu tegas. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin pewartaan kitab suci atau bacaan-bacaan liturgi hari ini menyadarkan kita. Yang pertama, ketegasan tidak berarti marah. Yang kedua, ketegasan perlu berhadapan dengan orang-orang yang bandel. Bisa dibayangkan enggak? Kalau begitu lemah lembut, begitu baik hati dalam tanda petik, lalu kemudian tidak bisa mengatakan tidak kepada yang bandel, apa jadinya? Pasti akan kacau, bukan? Apalagi dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Jadi perlu ketegasan. Ketiga, ketegasan tidak selalu negatif dalam konteks ini. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita termasuk orang yang tegas dalam hidup? Tegas terhadap diri sendiri, tegas juga terhadap sesama. Dan mengapa kita harus tegas juga perlu ada landasan, ada kekuatannya, ada alasannya. Untuk sesuatu atau untuk orang yang bandel, diri sendiri, sesama kita, siapapun, kita harus tegas. Tapi untuk orang yang baik, penurut, tidak mesti tegas, bukan? Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin kita perlu atau kita mesti atau hidup ini perlu seni. Kita tahu kapan harus tegas dan tahu pula kita tidak perlu mengambil ketegasan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita melaksanakan sungguh-sungguh peran kenabian kita. Dan sebagai seorang nabi, kita perlu tegas. A kalau A, B kalau B. Jangan A menjadi B hanya karena ketidaktegasan kita. Dengan argumentasi, kita orang yang baik, orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan, kebaikan tidak mesti menghilangkan ketegasan yang mesti kita miliki dalam diri kita sendiri. Tuhan memberkati.